Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, apa kabar pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Cita Helmi bisa kembali hadir menemani para pemirsa selama kurang lebih 30 menit dalam program Kajian Kini SBO TV menginspirasi nurani. Terima kasih kepada sahabat yang selalu setia mendukung acara kita, yaitu MCO, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dan seperti biasa, Ustadz yang selalu setia bersama kita, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan solusi-solusi di setiap pertanyaan-pertanyaan jamaah, dan yang selalu senyum sumringah, beliau adalah Ustadz Firmadi Hashim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz takut tadi saya nggak tahu terusannya. Saya sudah hafal. Masa bolak-balik bersama ndak hafal? Itu kan namanya terlalu. Saya sengaja. Ustadz, pada kesempatan kali ini dan juga ibu-ibu, kita akan ngaji bersama, akan mengkaji sebuah tema yang memang penting sekali Ustadz, yaitu terkait pendidikan anak di era milenial. Di era betul milenial. Sampai ngene ibu. Ini penting Ustadz, karena teknologi, informasi, komunikasi dan semuanya sudah tidak terbendung, tidak ada batas lagi. Seperti apakah seharusnya pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita di era milenial ini? Jangan kemana-mana, tetap di Kajian Kini SBO TV, menginspirasi nurani. Kita dengarkan bersama keterangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Firmadi Hashim. Ya, terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya pendidikan itu dimulai dari produksi awal. Tahu produksi awal? Jadi produksi awal itu makanya calon pengantin itu ada kursus catinnya. Ya, suscatin itu diawali pertama, makanya di saat suami istri mau berhubungan dianjurkan untuk baca doa. Itu dari awal, Bu. Untuk mencetak anak itu dari awal. Makanya jadi harus doa dulu Ustadz. Berdoa, jangan baca surat Al-Baqarah. Kelamaan Ustadz. Jadi baca doa, Bu. Ini dari awal ya. Dari awal itu hubungan suami istri dianjurkan oleh agama kita itu, tuntunan kita itu adalah berdoa, ya kan? Alah suwen Pak katanya. Gak usah berdoa, ya tuh Bu ya. Setelah berdoa, ciut selesai. Tuh berdoa pertama. Yang kedua, di saat istri kita sudah hamil dianjurkan lagi berdoa lagi. Berdoa. Ada istilah bahasa tingkepan itu kan ya. Falamma taghassaha, maka tatkala sang calon ibu itu taghassaha hamalat hamlan khafifa. Jadi terasa berubah hamlan khafifa, mulai berubah perut itu hamil ringan. Lalu falamma athqalat, mulai membesar, dianjurkan oleh Allah fada'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihin. Dianjurkan oleh Allah untuk berdoa, semoga anak yang dirizkikan kepada kita itu anak yang solih solihah. Doanya begitu lahir perocot, doa lagi diperkenalkan dengan kalimatun thayyibah, digendong. Saat anak mau tidur nggak bisa tidur, gendong pakai kalimatun thayyibah, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Gendong. Dulu mbah-mbah kita dulu ngajarkannya kayak gitu, meskipun giginya sudah lela lela. Itu artinya kalimatun tauhid dikenalkan sejak dini kepada anak kita, kalimatun thayyibah agar supaya akidahnya mantap, la ilaha illallahnya kuat. Pendidikan sejak dini. Ya, maka pada tahun 96 itu ada long live education, pendidikan sepanjang masa, yang menghadirkan ibu hamil 2 di Perancis, Pak. Tahu Perancis? Dari Pasar Wonokromo itu ke barat terus. Ya udah pokoknya ke barat terus. Itu menghadirkan ibu hamil 2. Yang satu diperdengarkan kaset sains dan teknologi canggih, yang satu diperdengarkan Al-Qur'an di saat hamil. Reaksinya berbeda. Begitu lahir procot ya. Lahir procot, ternyata setelah dites IQ-nya 100 lebih kali lipat lebih cerdas, lebih pintar anak yang dibacakan Al-Qur'an di saat ibu hamil. Sebelum saya ngomong, Al-Qur'an sudah ngomong. Maka kalau ada ibu hamil, bacakan Al-Qur'an. Surat Maryam, surat Yusuf, iya. Apakah surat Al-Baqarah boleh? Ya boleh. Anjurannya baca Al-Qur'an. Lah kalau sementara calon ibu nggak bisa baca Al-Qur'an, undang ustadz, undang ustadzah, undang tetangga. Tumben ustadzah nolehnya ke sini biasanya setan. Nolehnya ke sini biasanya nggak enak-enak. Ustadz, nanti akan kita lanjutkan, jangan kemana-mana pemirsa. Kajian kita ini akan kita lanjutkan, tentu akan menarik karena kita akan berbicara tentang pendidikan anak di era milenial. Seperti apakah? Tetap bersama saya Cita dalam program Kajian Kini SBO TV, menginspirasi nurani. Kajian Kini SBO TV, menginspirasi nurani. Kalau kita lagi ngaji kayak gini, kita adem ya Bu hatinya. Kita ingat ya Bu sama Allah. Mudah-mudahan sampai ke rumah kita tetap adem hatinya, tetap ingat terus sama Allah, dan ingat nasihat-nasihat dari Ustadz Firmadi Hashim yang diberikan tadi. Karena kadang-kadang kalau kita lagi ngaji itu kita sadar, tapi nanti pulang ngaji kita nggak sadar. Nggak sadarkan diri. Pemirsa, kita kembali ke Ustadz Firmadi Hashim yang akan memberikan paparan tentang pendidikan anak di era milenial. Yang terpenting Ibu, di saat kita mau menyekolahkan anak, terlebih dahulu panjenengan istikharah. Jangan hanya berpikir itu lembaga mahal berarti bagus, tidak. Bukan jaminan. Bukan jaminan, istikharah. Jadi kenapa? Karena kita orang tua biar nggak salah. Kalau sekali melangkah salah, maka selamanya nanti akan salah dan menyesal selamanya. Jadi istikharah lah, mohon petunjuk pada Allah. Anak saya ini ya Allah mau ditaruh di pesantren mana, mau di lembaga mana, istikharah. Lalu setelah istikharah, yang kedua, ayo kita datangi lembaga itu. Ya, maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dari dulu sudah ada zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Itu sudah jelas. Ditarik sekarang sampai milenial tetap. Itu tadi artinya apa Ustaz? Pertama, orang mencari ilmu itu pertama ada 6 hal yang harus kita catat. Pertama, dakain, punya cerdas. Anak zakain itu punya cerdas, Bu. Jadi bukan berarti kalau anak tidak cerdas tidak disekolahkan, tidak. Artinya apa? Jadi anak itu disekolahkan itu diarahkan.
diarahkan oleh orang tua. Jangan hanya menuruti emosi orang tua loh. Sekali lagi, jangan hanya menuruti emosi orang tua sementara orang tua hanya gengsi karena tetangga. Jangan, yang menjadi korban adalah anak. Zakain, harus cerdas anak itu, Bu. Kalau nggak cerdas, maka kalau nggak, taruhlah di pesantren, taruhlah di lembaga pendidikan, biar anak itu jadi cerdas. Zakain. Intinya bahwa kecerdasan itu tadi disesuaikan dengan lembaga pendidikannya, dengan karena nanti terkait bakat, minat, begitu ya Ustaz. Betul. Wahirsin, pertama zakain, yang kedua hirsin, ada kemauan tinggi. Ada kemauan tinggi, maka diarahkan, Bu. Kalau sejak kecil anak panjenengan sudah mulai pakai beginian, oh ini kalau besar mau jadi tentara, gitu loh. Ya kan? Nanti kalau dia apa cita-citanya jadi TNI. Jadi TNI. Nah, nggak bisa jadi TNI, jadi sementara, TNU. Jadi TNU. Jadi sudah diarahkan. Jadi yang paham itu adalah ibu, orang tuanya. Betul. Yang lebih dekat. Jadi kalau sejak kecil sudah pegang ilmu ini, oh besok mau jadi ustazah kayak Bunda Cita. Amin gitu. Ya Allah. Begitu. Aku nggak ngeliri loh ya. Iya, Ustadz baik sekali hari ini, luar biasa. Biasanya ngopo nyerit apa, sedang membahas iblis atau apa, nolehnya ke saya loh, Bu. Coba. Karena kebetulan ada orang lewat, saya noleh ke sana. Ustadz, tadi yang pertama ada cerdas. Yang kedua kemauan, yang ketiga kemauan. Zakain wa hirsin wastibarin, harus sabar. Sabar. Jadi jangan usul biar langsung, enggak. Wastibarin harus. Iya, ada. Jadi oke lah sekarang dengan di era milenial ini ada sekolah yang mestinya ditempuh 3 tahun jadi 2 tahun. Apa namanya? Percepatan akselerasi. Ya. Akselerasi, betul. Ada. Jadi monggo. Jadi menyesuaikan otak anak panjenengan. Kalau otak anaknya nggak mampu akselerasi, sementara ibu dan bapaknya ambisi menjadi korban nanti anaknya, betul. Yang menjadi korban anak di tengah perjalanan, double L, lola lolo. Lola, lama loadingnya lama. Lama loadingnya. Ustadz, tadi yang pertama cerdas, Zakain, kemudian yang kedua kemauan tinggi, kemudian yang ketiga sabar. Nah, yang keempat ini wabulghatin, ada sangunya, ada uangnya. Jar basuki mawabeo. Panjenengan anaknya pengen pinter tapi nggak pernah disekolahkan ya nggak bisa. Butuh sehat apa tadi? Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Sehat dompetnya. No, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat dompetnya. Laisal fulus minal manfus. Jadi harus, Bu. Jadi pendidikan itu sekarang itu, kalau tidak diimbangi dengan wabullah, panjenengan nggak punya duit untuk mengantarkan anak di lembaga, ya sudah. Maka tanggung jawab orang tua itulah adalah ayo mencari rezeki dengan sabar, disekolahkan sang anak, disekolahkan. Tentunya butuh yang kalau di pesantren ya butuh sangu, di sekolah pun juga butuh sangu, butuh duit. Jangan dipasrahkan bongkoan belak di lembaga pendidikan, lalu Bapak Ibu berdoa aja enggak, cari rezeki juga enggak, ya nemen. Itu ya? Namanya la yamutu wa la yahya, tak bermutu banyak biaya. Ustadz, nanti akan kita lanjutkan ya Ustadz. Ibu-ibu, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan kajian kita, kajian program yang akan menginspirasi kita semuanya. Tetap bersama saya Cita dalam program Kajian Kini SBO TV, bagi inspirasi Nurani. Kajian Kini SBO TV, bagi inspirasi Nurani.
Pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada, Anda masih bersama saya Cita dalam program kajian Kini SBO TV menginspirasi nurani. Tema kita malam hari ini adalah tentang mendidik anak di era milenial. Kita tadi sudah sampai pada syarat-syarat mencari ilmu. Ya Ustaz? Siap. Yang pertama tadi adalah cerdas. Yang kedua adalah keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, kemudian sabar, yang keempat ada biaya, kemudian yang kelima saatnya Ustadz menerangkan. Saya? Iya, siap. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Yang ke berapa Ibu? 5 Ustadz. Loh, ke 6? Belum. Oh, yang ke sabar Ustadz. Baru 5 Ustadz. Iya. Yang ke-6 itu ialah wa irsyadi ustadin. Jadi petunjuk guru, ustadz, ustadzah itu yang harus dikerjakan. Oh, jadi ada guru ya Ustadz? Ada guru. Jadi guru itu adalah mursyid. Nah, berbicara tentang guru, sekarang ini di era milenial ini, peran guru itu banyak digantikan oleh mbah kita yang namanya mbah. Itu gimana dong Ustadz? Boleh, tidak ada masalah, tapi dengan catatan nanti ditashihkan. Jadi bukan berarti anak kita itu sudah biasa pegang handphone ya, lalu ke mbahnya langsung. Berguru ke mbahnya langsung. Berguru ke mbah. Boleh, tapi dengan catatan setelah berguru itu ditashihkan pada guru. Betul. Ini benar atau enggak? Supaya biar tidak nyasar. Ya. Dan supaya tidak ada ini Ustadz, tidak ada mendadak Ustadz. Biar tidak mendadak jadi Ustadz. Ternyata begitu mendadak jadi Ustadz, ditanya referensinya dari mana? Dari mbah Google. Jadi wa irsyadi ustadz, guru itu yang menyampaikan ilmu pada anak-anak kita, sanadnya jelas, rentetan ilmunya jelas sampai Rasulullah. Okay. Rasulullah dari malaikat Jibril. Makanya tadi istikharah dan cari guru yang tepat. Kenapa? Yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan mbah kita, bukan mbah Google, guru. Subhanallah. Kayak Bunda Cita, beliau kan ngajar, ya bertanggung jawab dengan ilmunya yang disampaikan kepada mahasiswanya. Bertanggung jawab. Jadi makanya seorang guru itu Bu, wa irsyadi ustadz, seorang guru itu tanggung jawabnya besar di hadapan kita sama manusia, lebih-lebih kepada wali murid, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat. Cuma kadang wali murid, wali mahasiswa, wali santri kadang tidak mengindahkan instruksi guru. Iya. Begitu anaknya sudah diwisuda, wisuda SMA, wisuda sanawiyah aliyah, ada di antara wali murid yang ingat sama gurunya, kadang enggak. Tanya, nak, ustadzmu ada berapa sayang? Ada 8. Itu di mobil ada BHS 8, kasihkan satu-satu. Subhanallah. Begitu Bu. Jadi tidak putus. Supaya barokah ilmunya. Berdoa. Jadi jangan katut, jangan ikut-ikutan. Sekarang milenial harus pakai, enggak. Saring dulu. Sekarang Bu, kalau enggak disaring Bu, handphone itu kecil. Sudah bola dunia ini sudah di handphone kita, sudah dunia berada di tangan kita, di genggaman kita. Betul. Maka satu, di samping irsyadu ustadz, doa ibu, doa bapak kepada anak yang paling penting. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Kak tepuk tangan. Suaranya enak enggak? Hah? Oh, bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Itu judulnya lagunya apa Bu? Betul, Keramas. Keramas. Keramat. Jadi 6 hal tadi itu yang harus benar-benar. Baru 5.
Sabar. Oh iya sabar. Loh, bukannya tadi yang itu Ustadz? Oh Sabar. iya sabar. Baru 5. Sabar, semua orang ngongkon sabar, KPKP ngongkon sabar, terus sabar ngongkon sopo. Baik, lanjut Ustaz. Yang keenam, yang terakhir ialah watuliz zamani. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar kembah Google selesai langsung jadi ustadz, tidak. Watuliz zamani dengan waktu panjang. Jadi maka kalau di lembaga-lembaga pendidikan maupun di pesantren itu, jadi kalau tingkat sekian kelas 1 ini ilmu yang disampaikan, kelas 2 ilmu fikihnya ini, Bertahap ya, Ustaz. bertahap. Kelas 3 fikihnya Harus sabar. itu, bersabar dengan waktu yang panjang. Insya Allah. Belajar 2 bulan sudah mendeklarasikan dirinya menjadi ustadz. Kok disik. Ustadz instan. Mi Hanya satu-satunya makanan yang tidak konsisten, mie goreng. Namanya mie goreng tapi digodok. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ustadz, mohon untuk sabar sebentar. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama saya Cita dalam program kajian Kini SBO TV, menginspirasi nurani. Kajian Kini SBO TV, menginspirasi nurani. Pemirsa, saatnya kita bersama-sama memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Boleh ya Ustadz? monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yuni. Begini Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menurut Ustadz di zaman sekarang ini banyak ibu-ibu muda yang lebih mempercayakan atau lebih banyak mendidik anaknya itu dengan cara diserahkan kepada HP dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu terutama balita ini itu asik bermain sendiri dengan HP-nya. Itu bagaimana menurut Balita, Ustadz? Bu? Iya balita, karena anak umurnya itu TK. Ada yang usia 2 tahun, kebanyakan 2 tahun, 3 tahun itu sudah asik dengan main HP-nya sendiri. Begitu dengan bagaimana menurut Ustadz sekarang itu? Terima kasih Ustadz. Nggih. Monggo, Termasuk Ustadz. ibu kan ibu muda ya? Oh sudah nenek. Oh saya pikir. Baik ibu, si anak kita umur 2 tahun sudah diberi HP karena bundanya sibuk dengan HP juga. Dengan HP juga ya. karena bundanya sibuk dengan HP sendiri, anaknya biar nggak mengganggu, biar nggak nangis diberi HP. Itu nanti bahaya Bu. Jadi anak usia segitu itu masih cemerlang Bu. Ibarat kertas masih putih. Kalau dinodai sedikit dengan tinta hitam, itu kelihatan hitam itu. Maka anak yang semacam itu, karena ingatan anak seusia itu nanti tua sekalipun ingat Bu. Ada lagunya Ustadz. Gimana? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Nyaring. Belajar sesudah dewasa. Shalalala. Ayo tapu shalalala. Ayo dijawab. Belajar sesudah dewasa. Laksana mengukir di atas air. Jadi benar kalau masih kecil diajarin apa itu ingat sampai tua. Saya khawatir anak usia 2 tahun itu kalau handphone sudah nggak dikunci lalu dibuka, yang dibuka keliru.
bahaya, dan selamanya akan ingat anak itu, Akan terukir. akan terukir. Wow, waktu umur 2 tahun Wow. Wow-nya itu loh Ustaz. yang dibuka gambarnya anak kecil, alasan mamanya biar nggak mengganggu kegiatan mamanya, biar nggak nangis. Jadi kalau Tapi efeknya kan lebih enak begini Bu, sang anak usia begitu tuh diperdengarkan bacaan Al-Quran atau sholawat ya Ustaz. solawat. Suara Bunda Cita tadi, pernah dengar suara Bunda Cita baca solawat? Asgil, ingin mendengarkan? Coba Bunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili, lengkapnya buka YouTube. Itu kan diperdengarkan. Kenapa? Kalau otak anak kita sejak dini, sejak umur sekian itu sudah isi kayak gitu nanti, makanya jangan salahkan anak di saat nanti sudah besar belajar, yo nggak daki nggak cerdas, Nggak nyantol-nyantol, ngafalin nggak bisa, belajar nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Duar, salah. Gemes soalnya Ustaz. Ternyata ini peran orang tuanya yang mendidik anaknya. Nggak bener. Orang tua Bu. Makanya ada seorang sastrawan Arab Timur Tengah itu mengatakan, ibu itu laksana madrasah, al-ummu madrasatun. Kalau kita tinjau dari ilmu sastra Arab itu, al-ummu kal madrasati, gitu. Al-ummu madrasatun. Ibu itu laksana sekolah. Bagaimana sekolah? Akan melahirkan anak yang militan, sarjana ekonomi, sarjana matematika, ya, sarjana banyak, insinyur, sarjana agama, lengkap. Maka karena ibu itu laksana sekolah, persiapkan sejak dini ibu, karena ibu itu akan melahirkan sarjana yang banyak. Kalau kita menyiapkan sang anak calon ibu untuk yang melahirkan sarjana yang semacam itu sejak umur 2 tahun sudah dipersiapkan semacam itu, lima data akharul muslimun wa taqaddama ghairuhum, kata Imam Mustafa Al-Ghazali ini. Kenapa mereka maju sementara kita masih lari di tempat? Salah satu faktornya adalah ya begini ini, Ibu ya. Maka kenalkan Al-Quran. Tadi saya sampaikan, kenalkan kalimatun thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengerikan ya Ustaz. Ternyata memang perempuan, ibu-ibu itu harus benar-benar mempersiapkan untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, karena itu adalah sekolah untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan putra putri kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ustadz, sebenarnya kita ingin ya masih berlama-lama mengkaji tentang pendidikan di era milenial ini, tapi tampaknya waktunya harus berpisah dan harus diakhiri. Jadi gimana lagi? Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan keadaan yang jauh lebih berkah. Amin. Ibu-ibu semangat ya. Ibu-ibu semangat selalu. Dan kita nanti akan terus mengkaji di episode-episode berikutnya. Saya Cita akan, insya Allah akan setia mengawal acara ini. Terima kasih kepada Emko, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dan akhirnya, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Saya Cita Helmi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kajian Kini SBO TV, menginspirasi nurani.